Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dalam ibadah pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Anggreni Mahardini dari GKJW Jemaat Mutersari, Jombang, dengan tema meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap kita pernah melakukan kesalahan. Ada kalanya kesalahan tersebut gampang termaafkan. Namun ada kalanya kesalahan seolah memunculkan luka batin yang cukup dalam, bahkan menghalangi damai sejahtera dalam hati dan hidup kita. Tuhan Maha Kasih dan Pengampun, dan karena kasih-Nya itulah kita dapat menghadap kepadanya. Sebanyak atau sebesar apapun dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah pada saat ini dengan hati yang tenang dan damai. Kita mengarahkan hidup kita kepadanya, Sang Pembawa Damai. Jemaat diundang berdiri. Kita mengawali ibadah dengan menaikkan pujian dari PKJ 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu, pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Umat Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, marilah saat ini kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan membangun kebaktian kita pada saat ini dengan rasa syukur. Mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
Umat Tuhan, mari saat ini kita melandasi ibadah kita dengan kita membaca kesaksian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang terkasih, mari kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, pada saat ini kami bersimpuh. Kami membawa keberadaan diri kami seapa adanya. Karena memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui sisi kehidupan kami, bahkan sampai yang tergelap. Maka Tuhan, inilah kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kepada Allah Bapa yang Maha Pengampun. Kami membawa keberadaan diri kami, dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Apa yang kami jalani jauh dari kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan, ampunilah kami, terangilah hati kami, dan tolonglah kami, agar kami semakin mendekat dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kami percaya Engkau tidak menghendaki kami untuk terus hidup di dalam dosa, melainkan Engkau menghendaki kami untuk bangkit, untuk meraih tangan-Mu yang maha kasih, dan kami beroleh pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Kita menyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 41. Kita pujikan baitnya yang pertama. Ku datang kepadamu. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18a. Yang demikian firman-Nya.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat 50A. Kita pujikan baitnya yang pertama sampai yang keempat. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Umat kepunyaan Allah yang telah ditebus di dalam karya kasih Sang Putra Tunggalnya, saat ini kita akan bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Kita memohon terang di dalam hati kita. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memanggil kami untuk mengikuti teladan Putramu yang tunggal. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Maka Bapa, dengan penuh rasa syukur, kami memohon terang dari Roh Kudus di dalam hati dan hidup kami, agar kami dikuatkan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian pula kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup ketika kami berada di dalam dunia. Bapa yang maha baik, kuatkanlah hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu. Biar apa yang diucapkan semuanya seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya. Amin. Bacaan pertama, Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko.
Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 32. Mazmur 32 yang berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorahlah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bacaan kedua, 2 Korintus 5 ayat 16-21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, disambung ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32. Yang demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suak bunyi, seruling, dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing
untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, tema khotbah kita adalah meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Saudara-saudara, beberapa waktu ini, orang-orang mulai sadar apa itu yang dinamakan dengan kesehatan mental. Mereka mengupayakan kesehatan mental itu. Mereka bukan hanya mengupayakan sehat secara ragawi saja, secara tubuh saja, melainkan mereka juga berupaya, berusaha, mencoba agar secara mental pun mereka sehat. Hidup mereka damai, hari-hari mereka tenang, lalu mereka juga bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, Bapak Ibu. Mereka melakukan meditasi misalnya, mereka melakukan terapi misalnya, dan ada banyak hal lain yang mereka upayakan supaya secara mental mereka sehat. Nah, namun dalam perjalanannya, beberapa dari mereka merasakan ketidakmudahan, merasakan kendala, merasakan kesulitan. Mereka seringkali merasa bahwa upaya mereka untuk sehat secara mental itu mengalami sesuatu. Mereka terbelenggu dengan kebencian, kemarahan, dengki, ataupun juga emosi-emosi negatif lainnya. Saya jadi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ada beberapa pertanyaan reflektif yang mungkin bisa kita renungkan. Pertanyaan reflektif pertama. Coba kita bayangkan, apabila di dalam kehidupan kita, sejak kecil, kita diberi pemahaman, kita diajarkan, kita ditanamkan benih-benih kebencian. Kita diberi teladan untuk mewujudkan emosi benci itu kepada orang lain, kepada golongan tertentu, kepada pihak lain. Atau coba juga kita bayangkan apabila di sekolah kita diajar untuk bermusuhan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada golongan lain, kepada pihak lain. Inilah juga yang menjadi pemicu mengapa orang-orang memiliki kecenderungan untuk membenci, untuk marah, mudah marah kepada orang lain. Ini menjadi kendala memang Bapak Ibu, menjadi batu sandungan seseorang untuk bisa sehat secara mental. Ada sebuah kata-kata bijak dari Maya Angelou. Kebencian menyebabkan banyak masalah di dunia, tetapi tidak menyelesaikan satu masalah. Rupanya upaya mencapai kesehatan mental itu tidak mudah. Hidup rukun, hidup damai bersama dengan orang lain, itu juga perlu perjuangan. Karena memang dalam kenyataannya ada pihak-pihak yang dengan sadar memelihara, memunculkan, menyuburkan rasa kebencian dan kemarahan itu.
Hal inilah juga yang melatar belakangi respon sungut-sungut yang dinampakkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat di ayatnya yang kedua. Bapak Ibu, orang Farisi ini terdiri dari ahli-ahli Taurat. Mereka dalam kehidupan menekankan ketaatan pada peraturan yang ada dalam kitab suci. Sehingga mereka merasa diri mereka benar. Mereka merasa lebih rohani daripada orang-orang yang lain. Mereka menganggap diri sebagai penjaga kebenaran. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya kebenaran yang mereka tegakkan, kebenaran versi kitab suci yang mereka tegakkan, ini meminggirkan upaya pendamaian, upaya kasih dalam kehidupan. Dan pola ajaran ini ditekankan, diwariskan terus-menerus dari generasi ke generasi, dari orang tua kepada anak, dan itu nilai yang menjadi bagian dalam hidup mereka. Konsekuensinya adalah apabila mereka melihat orang lain yang tidak sama dengan mereka, yang tidak menjadi taat, atau ketika mereka melihat kehidupan rohani orang lain berada di bawah mereka, ya responnya seperti ayat yang kedua tadi, mereka bersungut-sungut. Mereka merasa kalau standar hidup dan rohani mereka tinggi, artinya itu juga berlaku bagi semua. Nah kalau ternyata standar hidup orang lain itu di bawah mereka, ya pasti mereka meremehkan. Bahkan mereka juga menghakimi dengan wujud-wujud kebencian yang mereka tunjukkan. Bisa kita bayangkan, ketika pemungut cukai, orang-orang berdosa datang kepada Yesus, maka pasti seketika itu mereka akan memperbandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang-orang tersebut. Dan pada akhirnya yang muncul adalah penilaian diri yang lebih daripada orang lain. Perasaan diri yang lebih benar, lebih suci, sehingga memunculkan kemarahan, kebencian kepada orang lain. Tuhan Yesus menjawab emosi negatif tersebut dengan sebuah perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Diceritakan ada seorang anak yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kemudian anak yang kedua, anak yang bungsu, meminta bagian hartanya. Meminta haknya. Lalu beberapa hari kemudian harta itu dijual. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ternyata dia tertimpa kemalangan. Dia boros dan akhirnya hartanya habis. Ada masalah di situ. Dia akhirnya terkatung-katung. Dia akhirnya kelaparan. Sepintas, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang melihat kisah si bungsu ini akan sepakat, wah, anak bungsu ini anak yang tidak baik begitu ya. Anak yang tidak bisa dicontoh. Anak yang harusnya dilabeli anak yang negatif begitu. Iya sih, memang benar. Namun marilah kita mencoba untuk mencari sisi positif dari tindakan si bungsu ini. Yang pertama, anak bungsu ini memiliki keinginan untuk mandiri. Ketika dia pergi dari rumah, ketika dia hidup dengan dirinya, itu menunjukkan bahwa anak bungsu ini ingin mandiri, hidup dengan dirinya. Ya walaupun pada akhirnya dia gagal, hartanya habis. Namun kemauannya untuk mandiri patut kita apresiasi. Dia pasti belajar dari kisah hidup ini. Lalu yang kedua, anak bungsu ini mau hidup sengsara. Ketika hartanya habis tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia bekerja. Bukan pekerjaan yang enak, melainkan pekerjaan yang kotor dan hina. Dia menjadi penjaga babi. Itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Dan yang ketiga, ketika kita mau berefleksi juga, di ayat yang ke-17, dia menyadari dia tidak tegar tengkuk. Dia menyadari ketidaklayakannya. Dan ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia menyadari betul, dia
pulang bukan untuk mendapatkan kasih sayang bapaknya, melainkan dia sebenarnya ingin melanjutkan hidupnya dengan bekerja kepada bapaknya. Sekalipun memang mungkin kesalahannya besar Bapak Ibu, mungkin kesalahannya tidak termaafkan, namun rupanya ketika kita mau mencari penilaian positif, sudut pandang positif dari peristiwa, kita bisa melihat refleksi iman yang dalam. Itu kalau kita tidak membiarkan rasa benci kita, rasa marah kita menghinggapi penilaian kita. Itu mungkin juga yang dihayati oleh sang Bapa. Ia tidak membiarkan dirinya diliputi rasa kesal, marah, benci kepada sang anak. Sehingga tangannya tetap terbuka ketika sang anak pulang. Dia mempersiapkan pesta. Dia tidak memperhitungkan kembali kesalahan anaknya yang ada di masa lalu. Dan respon itu berbeda dengan si sulung yang memunculkan ekspresi marah di ayat yang ke-28. Dia merasa tidak puas karena pelayanannya kepada sang Bapa selama ini rupanya dianggap remeh-temeh. Ketaatannya kepada sang Bapa tidak membuatnya mendapat hadiah. Sehingga akhirnya si sulung membiarkan dirinya hidup dalam kebencian. Saudara, sang Bapa itu menggambarkan Allah kita. Allah yang baik, yang mewujudkan kasih-Nya tanpa memperhitungkan kesalahan kita umat berdosa. Allah yang tidak pernah menyimpan kemarahan, kebencian, dan dengan mudah menerima, merangkul anak-anaknya yang mau menyadari kesalahannya dan kembali pulang ke dalam rengkuhan pelukan sang Bapa. Janji Allah akan kasih-Nya senantiasa ada di dalam setiap zaman. Di dalam Yosua bahkan dikatakan, mulai dari zaman Musa sampai pada zaman Yosua, tetap ada kasih pemeliharaan Tuhan. Ketika zaman Musa, sunat menjadi nyata sebagai wujud janji Allah. Maka ketika zaman Yosua, sunat itu juga menjadi wujud bahwa kasih Allah pun dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu juga menjadi ajakan bagi kita bersama Bapak Ibu, bagi setiap kita, umat berdosa. Jangan menjauh dari kasih Allah. Pulanglah, datanglah, tangkaplah kasih-Nya yang terulur kepada kita. Biarkan kita merasakan pengasihan-Nya. Kita pun dipanggil, setiap kita yang merasakan pengampunan, pemulihan kasih-Nya. Kita dipanggil untuk menjadi jalan pendamaian. Panggilan itulah yang dinyatakan di dalam kesaksian di 2 Korintus. Tuhan yang sudah mendamaikan kita, memanggil kita pula untuk menyatakan damai itu dalam kehidupan. Mari, damai itu pula yang kita nyatakan, kita hidupi ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menyimpan kemarahan, jangan mudah menyimpan kebencian yang itu membuat kita menjadi terkendala untuk melihat sisi positif dari setiap orang, setiap tindakan orang bagi kita. Tuhan mengulurkan kasih-Nya, mengulurkan tangan-Nya kepada setiap kita umat berdosa. Maka kita pun dipanggil untuk mengulurkan tangan kita kepada orang-orang lain, menyatakan kasih Allah dengan kasih nyata pula yang kita lakukan kepada setiap orang, apapun keberadaan orang tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Umat Tuhan dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan tanpa syarat. Kami hayati kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Sehingga Bapa, melalui penyataan kasih Tuhan itu, kehidupan kami dilimpahi dengan rasa syukur. Perkenankan Tuhan, pada saat ini kami mendukung di dalam doa bagi pemerintah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, baik yang ada di pusat ataupun juga yang ada di daerah-daerah. Bapa memberkati semua pemimpin negara kami. Anugerahkan kebijaksanaan, hikmat, agar mampu bertanggung jawab, mampu amanah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Setiap kebijakan, peraturan yang diberlakukan, kiranya berpihak kepada rakyat sebagai upaya untuk keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa yang Maha Baik, kami juga saat ini menyerahkan Tuhan kehidupan masyarakat di tengah pandemi saat ini. Ada banyak kesulitan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Ada penanganan kasus yang tetap harus dilakukan. Ada program vaksin COVID-19 yang perlu disukseskan. Kami memohon kiranya segala sesuatu Tuhan ikut campur di dalamnya. Tuhan menolong agar penanganan kasus COVID-19 dapat segera teratasi. Demikian juga vaksinasi COVID-19 mampu menjadi sarana agar pandemi ini bisa segera diakhiri. Kami saat ini juga mendukung di dalam doa kehidupan persekutuan di dalam Gereja Kristen Indonesia. Demikian juga gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Kiranya mampu untuk bersatu hati di dalam kebersamaan, sehati sepikir, sepenanggunan, untuk menjadi sarana pewartaan kasih, pewartaan kabar sukacita di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bapa, kami serahkan pula kehidupan pergumulan di jemaat Tuhan, terkhusus yang ada di Bapos Taman Yasmin, bagi seluruh jemaat serta seluruh simpatisan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, ikut menolong pergumulan yang dihadapi di tengah keluarga. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Kami percaya bahwa karya Tuhan menolong agar setiap keluarga mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulannya. Itu semua karena tangan pengasihan Tuhan yang ikut bekerja. Tuhan berkati relasi yang kami bangun di tengah keluarga, agar sungguh-sungguh setiap keluarga mampu untuk mewujudkan kasih mesra seperti kasih yang Tuhan teladankan kepada kami. Bapa, kami pun teringat kepada warga jemaat yang sudah berusia lanjut, para lansia kekasih Tuhan,
Tuhan rengkuh, Tuhan rangkul, Tuhan berikan kekuatan di dalam kehidupannya. Kami percaya, sekalipun secara tubuh mereka boleh melemah dan menurun, tetapi iman mereka di dalam Tuhan tetap kuat dan teguh. Kami teringat kepada saudara-saudara kami pada saat ini yang menderita sakit ataupun berada di dalam masa pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan untuk melewati semua masa tersebut. Kami saat ini juga bersatu hati mendoakan pergumulan Bapos Taman Yasmin yang saat ini berupaya untuk mendapatkan hak beribadahnya kembali. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami secara iman percaya bahwa usaha kami, jerih lelah kami tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Maka kesetiaan kami kiranya akan Tuhan jawab pada waktunya. Kami boleh beribadah kembali di tanah dan bangunan yang menjadi kerinduan kami. Program pelayanan, baik itu kesehatan jemaat, serta pengurus Bapos yang ada di GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan sendiri pula yang memberkati. Biarkan program-program pelayanan itu menjadi sarana bagi Tuhan Yesus Kristus untuk juga memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah Tuhan, doa kami, doa yang kami naikkan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Dengan memberi persembahan, umat diharapkan dapat saling tolong-menolong dan jemaat dapat berkembang. Nat persembahan pada kesempatan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 yang demikian bunyinya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Umat Tuhan, mengiringi persembahan kita menyanyi bersama dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 134 bait 1 sampai 4. Terima kasih ya Tuhanku.
kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Umat Tuhan kembali diundang berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang makasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih penyertaan yang sempurna bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami. Sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai keluarga Tuhan, yaitu persekutuan gereja Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya sehingga persembahan ini sungguh berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan nyata dan kita meneruskan kasih Bapa kepada sekalian umat. Kita bersama menyanyikan lagu PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setiamu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara, umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang ada di GKI Taman Yasmin Bogor. Perkenalkan, saya Pendeta Anggrani Mahardini Tinupekso. Saat ini saya melayani di GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mutersari. GKJW Mutersari berada di Kabupaten Jombang, wilayah pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ketika seorang teman mengabari saya, meminta saya, menawari saya untuk melayani di GKI Taman Yasmin Bogor, saya langsung menjawab iya. Satu kesukacitaan besar saya mengenal satu saudara saya di luar denominasi, di luar GKJW, dan itu menjadi satu sarana saya untuk semakin mengeratkan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Salam kasih dari GKJW Mutersari untuk saudara-saudara yang ada di GKI Taman Yasmin. Ada satu sapaan khas GKJW untuk menyapa saudara-saudara. Sapaan itu yaitu salam patunggilan atau salam satu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Saya menyapa dengan salam patunggilan kepada saudara-saudara di GKI Taman Yasmin Bogor. Kiranya kita juga semakin dipersekutukan di dalam tubuh Kristus sebagai sarana kemuliaannya. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.